dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu kalau Engkau boleh membangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang sempurna yang daripadamu Tuhan. Kau boleh menjaga, memelihara kehidupan kami sepanjang peristirahatan, sehingga Tuhan kami boleh dapat dibangunkan dengan tidak kurang suatu apapun. Terlebih sebelum kami menjalani aktivitas sepanjang hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami, kami rindu Tuhan untuk mau belajar mendengar akan firman-Mu, agar iman kami semakin hari dibaharui dan diteguhkan, sehingga tatkala kami menghadapi setiap tantangan dan cobaan yang ada, kami selalu beroleh kekuatan daripadamu Tuhan, kekuatan dari firman-Mu yang merupakan janji setiamu Tuhan untuk selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu kami boleh Tuhan dibawa masuk kepada janji setiamu untuk memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan yang daripadamu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu dengan berbagai cara, kami tolak usir pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mau belajar akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Samuel 15 ayat yang ke-22. Maka kata Samuel, berkenankah Tuhan akan persembahan bakaran dan akan korban sembelihan? Seperti ia pun berkenan akan menurut firman Tuhan, bahwasannya menurut itu baik daripada korban dan memperhatikan itu baik daripada lemak domba jantan. Puji Tuhan. Dalam salinan baru mengatakan, dalam 1 Samuel 15 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Pada saat ini kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Hidup sebagai orang percaya itu harus memahami apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah di dalam kita menjalani kebenaran firman Tuhan. Karena banyak juga di antara kita sebagai gereja Tuhan mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi jalan yang kita pilih adalah jalan kita sendiri. Itulah sebabnya pada saat ini memberikan suatu pengertian lewat firman yang kita baca, bahwa apa yang ada di dalam pikiran Allah mengenai kehidupan kita, sesungguhnya hidup
kita ini lebih diperkenankan oleh Tuhan ketika kita mau menaruh mata telinga hati kita untuk mendengar akan firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah dengar-dengaran ya. Jadi perihal melakukan firman Tuhan adalah suatu keselamatan, maka segala sesuatu jangan pernah diukur dari besarnya pemberian kita, banyaknya persembahan kita ya, yang kita berikan bagi rumah Allah, bagi pekerjaan Tuhan ya, yang kita ukur dengan materi, tidak. Karena perihal tentang keselamatan itu tidak diukur dengan materi ya. Sekalipun itu sifatnya kuantitas dalam hal materi, itu tidak bisa diukur dengan semuanya itu. Anugerah Tuhan itu tidak bisa dibayar dibandingkan dengan seisi dunia sekalipun ya. Seperti yang selalu diingatkan bagi kita bahwa Tuhan menginginkan nyawa kita, jiwa kita ini untuk dipersembahkan kepada Dia. Nah, jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan firman-Nya adalah jiwa yang melakukan utuh akan kebenaran firman Tuhan. Jiwa yang kita bayar kepada Dia, yang kita korbankan adalah dengan cara kita mendorong ya kemauan kehendak kita untuk memikul salib. Makanya Tuhan Yesus pernah ajarkan dalam Matius 16 ayat yang ke-24, 25, 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Ya, cukup sampai situ saja. Jadi tidak ada gunanya ya setiap orang sekalipun dia memiliki sisi dunia itu, tetapi nyawanya binasa. Artinya di sini firman Tuhan ya, sudah melihat apa yang menjadi kemauan, kehendak hati manusia, sudah mengetahui tujuan hidup manusia di dunia ini ya, yang tidak mengerti kebenaran bahwa mereka itu mengandalkan materi dunia ya. Keinginan dunia mereka ya, terhadap manusia-manusia yang tidak percaya itu, bagaimana mereka bisa menguasai dunia ini ya. Dan dari perspektif Alkitab, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Karena dunia ini sudah terkutuk ya, untuk apa mereka menginginkan barang yang sudah terkutuk? Nah, tapi ironisnya manusia suka akan hal itu ya. Makanya memang Tuhan Yesus pernah katakan, terang itu sudah datang ke dalam dunia, tapi mereka lebih mencintai akan kegelapan ya. Mereka lebih memilih hidup di dalam kegelapan. Ya itulah. Sebenarnya tragedi ini sudah nampak ya, ketika dari manusia pertama saja. Manusia yang sudah diberikan fasilitas ya, untuk dapat menikmati segala makanan daripada buah yang dari segala makanan buah-buahan yang berbiji ya, dari segala macam jenis pohon yang disediakan Allah di Taman Eden ya. Dan Tuhan memberikan suatu perintah ya. Semua boleh kamu makan, tetapi jangan pohon ya, dari jangan memakan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Itu
cuma satu pohon saja yang Tuhan minta dari sekian banyak pohon yang ada di Taman Eden. Nah, di situ manusia justru penasaran ya akan satu pohon ini. Walaupun memang di situ ada andil juga daripada iblis yang mempengaruhi manusia. Iblis adalah suatu sosok yang membuat manusia itu bertanya-tanyakan kepada Tuhan. Dalam pengertian bertanya-tanya akan hukum yang sudah ditetapkan. Sebenarnya apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, hukum aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu sudah murni tentang kebenaran. Tapi iblis bisa membuat manusia itu jadi bertanya-tanya akan kebenaran firman Tuhan. Itu hebatnya iblis ya. Hebat dalam tanda kutip. Ya. Karena dengan perkataannya yang manis-manis ya, itu semua isinya adalah dusta yang murni melawan akan kebenaran. Ya, makanya dalam Yohanes 8 itu ayat 44 ya, iblis merupakan bapa daripada pendusta yang ada ya. Dia adalah pembunuh manusia ya, jadi dustanya itu hanyalah untuk menghancurkan ya. Menghancurkan kemuliaan yang dimiliki manusia, dan itu sudah dilakukan oleh iblis mempengaruhi manusia ya. Kalau menurut saya pribadi bahwa kalau kita berangkat dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-5 itu kalau tidak salah, Tuhan tidak segala sesuatu yang diciptakan Allah itu tidak ada yang haram ya, kalau diterima dengan ucapan syukur. Artinya jikalau Tuhan menciptakan dunia itu pada awalnya sempurna ya, bukan berarti perintah yang diturunkan Tuhan mengenai pohon akan pengetahuan yang baik dan yang jahat itu merupakan sesuatu yang haram ya. Ya, itu menjadi sesuatu yang haram jikalau itu dilarang oleh Tuhan ya. Dan itu bukan berarti ciptaan itu gagal ya. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu gagal. Hanya saja mungkin dalam hal ini Tuhan mengerti kapasitas manusia ya. Tuhan mengerti kapasitas manusia karena di situ kan Tuhan berfirman, jangan sampai mereka itu menjadi sama seperti kita ya. Walaupun ketika mereka sudah makan buah itu ya, mereka itu memiliki hikmat yang bisa pertimbangkan mana yang baik dan yang jahat. Nah, sudah memakan itu mau makan buah-buah kehidupan lagi dan mereka hidup kekal. Makanya ada kalimat di situ. Coba kita buka itu. Kejadian pasal yang ketiga. Ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi manusia tadinya diciptakan Tuhan ya, polos ya, mungkin ya dengan pikiran yang murni hanya mengenal kebaikan ya, tidak perlu mengenal akan hal-hal yang jahat dan sebagainya. Tapi ketika makan buah pohon pengetahuan, mereka jadi tahu mana yang baik mana yang jahat ya. Tambah lagi ada provokator iblis ya, jadi manusia dikatakan menjadi sama seperti kita ya. Artinya ya itulah hikmat Allah. Hikmat Allah itu ketika kejatuhan dari malaikat itu Lucifer, maka ya terjadilah suatu keadaan ya, ada yang dinamakan hal yang jahat, ada yang dinamakan hal yang baik, tapi itu kapasitas Allah sebenarnya ya.
Karena Allah adalah sumber damai, sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber kebaikan. Allah bisa memanage, bisa mengendalikan itu. Walaupun ada hal yang jahat, bukan Allah dengan maha adilnya, dia tahu memberikan ganjaran, dia tahu menentukan mana yang baik. Dia bisa konsisten untuk tetap melakukan hal yang baik. Ya, secara Allah itu, Allah Bapa adalah baik adanya. Tapi manusia sudah memakan hal itu. Sebenarnya kalau menurut saya bukan salah, bukan itu ciptaan yang gagal, tidak. Semua yang Tuhan ciptakan di Taman Eden itu sempurna. Hanya saja sudah ditaruh hukum, dan mungkin saja saya berpikir belum kapasitasnya manusia, ya, atau bukan kapasitasnya manusia untuk menerima hal itu. Karena manusia tidak perlu untuk mengetahui akan hal yang jahat itu, ya. Manusia di Taman Eden sudah difasilitasi dengan memakan buah-buah pohon yang supaya mereka tetap tinggal dalam kekekalan, ya. Jadi tidak perlu mengetahui hal yang jahat, ya. Tapi sekali lagi saya sudah katakan tadi, karena manusia kurang dengar-dengaran juga, ya, sehingga sudah termakan juga oleh godaan iblis, ya sudah. Ya, bukan soal mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu mereka jatuh dalam dosa, ya, mereka jadi hilang kemuliaan, bukan. Karena sudah ada perintah di situ, ya. Sudah ada perintah dan larangan Tuhan. Makanya kan di ayat 22 tadi dikatakan bahwa manusia sudah menjadi sama seperti kita, ya. Tuhan juga menciptakan manusia betul-betul penuh dengan kemuliaan. Itu tidak salah. Yang salah adalah manusia mengikuti kehendak iblis. Manusia tidak mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Jadi buah yang mereka makan itu sebenarnya tidak masalah kalau menurut saya. Ya, saudara jabarkan sendiri. Menurut saya itu tidak salah, cuma karena itu dilarang Tuhan saja, ya. Tapi kita mau makan itu. Nah, akhirnya itulah manusia di dalam dosa. Ketika manusia tidak dengar-dengaran, ya mereka hilang kemuliaan. Sama seperti di ayat pokok kita, ya. Saul melakukan kesalahan. Yang Saul ukur menyangkut tentang keselamatan, menyangkut tentang kepercayaan Tuhan, ya, akan dirinya sebagai seorang raja. Itu diukur dari persembahannya, bukan, saudara. Ternyata Samuel, ya, mendapatkan perintah daripada Tuhan untuk menegur Saul, ya. Nah, ini sudah justru fatal, ya, fatal sekali ini di sini. Saul dengan alasan, ya, dia membela diri, ya, ini kan persembahan yang saya berikan, dan ini yang kami ambil juga adalah lembu yang tambun, ya, dan itu kami persembahkan. Dan ternyata di situ dikatakan, ya, itu tidak sama dengan hal dengar-dengaran kepada Tuhan, ya. Jangan engkau anggap itu sama, setara dengan hal mendengar akan perintah Tuhan. Karena awalnya Tuhan berkata kepada Samuel supaya Samuel menyampaikan kepada Saul untuk membantai habis apa itu, ya, bangsa Amalek, ya. Orang-orang Amalek yang dimana ini merupakan suatu suku bangsa yang menghalang-halangi Israel saat keluar dari Mesir. Nah, ya, itu yang menghalang-halangi. Raja Saul ini mencoba untuk membela diri, sudah salah membela diri, ya.
Raja Saul dengan kepikiran dia mengukur dengar-dengaran kepada Tuhan itu sama ya, dengan memberikan persembahan. Oh tidak ya. Makanya ini sederhananya begini ya, pesan moral bagi kita sebagai orang percaya. Perihal keselamatan itu tidak diukur dari persembahan ya. Ini pelan-pelan harus saya jelaskan ya. Jangan saudara langsung simpulkan, oh berarti kita tidak perlu kasih persembahan persepuluhan. Salah, itu juga salah ya. Makanya kita harus memahami, menyelidiki firman Tuhan itu harus pelan-pelan dengan seksama. Jangan sampai salah alurnya ya. Kalau kita sudah salah memahami firman Tuhan, nah itu ada peran iblis itu yang mencoba membelok-belokkan ya. Apalagi peran iblis itu memutarbalikkan. Makanya kebenaran itu sebenarnya sulit dipahami ya. Sulit dipahami memang secara sederhana. Secara sederhana itu mengenal perihal keselamatan. Kalau kita sederhanakan firman Tuhan itu, kita tidak akan menemukan ya, inti dari kebenaran. Memang terkadang kebenaran itu tidak sulit dimengerti. Kebenaran itu simple ya. Keselamatan itu simple. Yang penting kamu percaya. Belum tentu saudara ya. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sempit itu. Dikuatkan dalam Matius 7, orang-orang yang masuk melalui jalan yang sempit adalah orang-orang yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi banyak orang yang mengikuti jalan yang lebar ya, tetapi menuju kepada maut. Artinya banyak orang yang menyederhanakan ya. Itu orang-orang yang ikut jalan lebar, orang-orang yang tidak memiliki proses ya. Orang-orang yang mengerti kebenaran tapi tidak mau memikul salib ya. Orang-orang yang ingin kaya, ingin memiliki sisi dunia tapi tidak menyayangkan nyawanya ya. Itu bahaya. Karena perspektif mereka akan kebenaran yaitu diberkati ya. Tidak akan mengalami sengsara, tidak akan mengalami penderitaan, pergumulan. Sementara Tuhan Yesus katakan berjuanglah memasuki pintu yang sempit, berarti ada suatu pergumulan. Orang mengikuti jalan yang sempit itu jalan yang sulit, jalan yang rumit. Orang-orang yang menginginkan ya, yang mengandalkan harta kekayaan ya, orang-orang yang mengandalkan materi kerajaan dunia ya, kekuatan dunia, tapi dia kemas itu dengan kebenaran firman Tuhan, ahli Taurat itu ya. Itu orang-orang munafik seperti itu, sangat berbahaya ya. Banyak ya hamba Tuhan seperti itu. Mereka hidup dengan materi dunia tapi kedoknya rohani. Kelihatan puji Tuhan saya diberkati Tuhan ya. Yang dia saksikan bagaimana pelayanan sampai ke luar negeri, pergi ke Israel sampai 70 kali 7 kali mungkin ya. Dia berbangga itu bukan sejarah ya. Betul, ada hal-hal yang baik. Menyangkut kesaksian itu ya dia katakan semua daripada Tuhan ya, itu betul. Tapi kalau mengajarkan jemaat Tuhan, standarnya yang diberkati Tuhan itu kalau sudah pergi ke Israel, standarnya yang diberkati Tuhan kalau sudah memiliki rumah, standarnya kalau diberkati Tuhan itu kalau sukses mendapatkan kedudukan, jabatan, standarnya kalau diberkati Tuhan kalau gereja itu sudah mewah ya, jemaat sudah ribuan. Bukan seperti itu. Itu cara pemikiran Saul ya, yang salah ya. Hati-hati, banyak sekarang yang ingin menjadi seperti seorang raja ya. Tapi hikmatnya itu kosong. Nah itu Saul. Rajanya anugerah daripada Tuhan tapi salah dalam hal konsep berpikirnya. Kita menjadi anak raja loh, luar biasa, tapi konsep berpikir manusiawi sekali, daging sekali. Makanya selalu diukur dengan keberkatan itu sesuatu hal yang kuantitas. Yang mereka pikirkan bukanlah kualitas tapi kuantitas. Materi dan kuantitas ini bukan kuantitas rohani, kuantitas duniawi. Nah, ini yang seringkali blunder. Karena mereka tidak dengar-dengaran. Itu yang terjadi, itu yang menjadi tragedi yang dialami Saul, langsung fatal itu. Kan dikatakan, coba
Coba kita buka itu ya. Jadi ayat pokok kita 1 Samuel 15 tadi ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Jadi persembahan sehebat apapun, sebesar apapun, ya, sebagus apapun, itu bukan ukuran. Ya. Sebenarnya yang baiknya itu jalurnya, engkau mendengar firman Tuhan, nah, dari situ engkau mengerti apa yang Tuhan kehendaki, dan disitulah engkau dapat memberikan persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin persembahanmu kecil, ya. Tapi kalau engkau memiliki kehidupan yang taat, setia melakukan kehendak Tuhan, persembahanmu itu diukur oleh Tuhan. Itu jauh lebih baik, karena persembahan yang benar adalah jiwa, ya. Adalah jiwamu yang mengikuti kehendak Tuhan. Kalau hidupmu itu sudah mengerti firman, langkah-langkah iman, ya. Sementara firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau kita mau sampai kepada tahap iman yang sempurna, engkau lahir baru daripada air dan roh, kau sampai memiliki anugerah-anugerah, tapi engkau tidak melakukannya, ya. Tapi engkau ukur tiba-tiba karena engkau tidak mau melakukannya, engkau alasan tidak ada waktu, kau alasan susah dapat Roh Kudus, ya. Tidak ada waktu, kesibukan dan sebagainya. Tiba-tiba engkau mulai tergoda dengan ajakan iblis. Iblis kan itu kuat dusta, ya. Nah, itu iblis mencobai Hawa ini, bahwa anugerah Tuhan itu dia gampangkan itu, ya. Padahal Hawa sudah tahu itu di dalam pikirannya. Ada firman, kalau aku memakan buah ini, jangankan makan, kalau aku menyentuhnya saja aku akan mati hari itu, ya. Sudah tahu itu, tapi iblis langsung dia kasih putar balik. Oh, sekali-kali tidak, justru kamu menjadi sama seperti Allah. Diputar balikan itu kebenaran. Jadi menggampangkan menjadi kemuliaan sama seperti Allah itu digampangkan dengan cara-cara yang melawan perintah-perintah Tuhan. Akhirnya Hawa ambil. Sudah pelanggaran dia. Itu tragedi kita manusia persaya. Kita sudah ada iman, sudah ada pengajaran, sudah tahu pencapaian kita untuk menjadi bangsa yang terpilih, ya. Tapi yang lama-lama kita bosan, tidak ada waktu, ya udah yang penting kasih persembahan, senangkan gembala, ya, senangkan jemaat dengan persembahan yang kita miliki, ya. Kita kasih perpuluhan, kita kasih persembahan kasih, tapi kita tidak mau melangkah iman. Ada orang seperti itu, ya. Ada juga yang memberikan persembahan ya hanya sekedar supaya dihormati, ya. Memberikan persembahan banyak supaya dikenal dermawan, apalagi sudah sampai tolong foto dulu ini, ya, langsung diposting. Ada lagi seperti itu. Padahal firman Tuhan itu selalu menjawab dari segala aspek kehidupan sebagai orang Kristen, ya. Ketika engkau diberkati, engkau tidak perlu pamer. Kalau engkau memberi dengan tangan kanan, tidak perlu diketahui tangan kiri, ya. Itu artinya engkau memberkati banyak orang. Yang menjadi motivasimu adalah engkau dilihat Bapa di sorga yang tersembunyi, ya. Bukan engkau sengaja mau kasih lihat supaya engkau dihormati. Tidak perlu seperti itu, ya. Ya, puji Tuhan, yang penting motivasimu, yang penting Tuhan yang lihat. Kalau ada orang tanpa engkau suruh, ini harus didokumentasi, ya puji Tuhan, itu kan tanpa kemauan engkau. Tapi orang yang betul-betul mau setia, ya, mengerti firman Tuhan, enggak usah difoto, enggak usah didokumentasikan. Nah, itu karena dia merasa ini penilaian dari manusia itu tidak terlalu penting, ya. Manusia mau bilang dia bagaimana itu bukan urusan dia, tidak mempengaruhi keselamatan dia. Yang penting dia bisa, perbuatan dia itu dinilai oleh Tuhan itu. Tapi kalaupun ada yang kecolongan, manusia diam-diam foto, itu tidak apa-apa. Yang penting kan engkau tidak ada inisiatif, tidak ada motivasi untuk engkau menjadi berkat supaya dilihat orang. Itu lebih baik.
Dalam kasus tertentu ya mungkin itu acara resmi, jadi harus ada mungkin sampai wartawan, harus didokumentasikan, ya sudah, ikut aturan. Yang penting saudara tidak ada niat ya untuk membanggakan diri dari atas apa yang engkau lakukan, dari perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu kalau kita bisa lakukan itu karena roh Tuhan, bukan karena kita. Itu yang harus kita latih diri kita. Melatih diri itu kalau bahasa Paulus dalam 1 Korintus 9 itu kita menyiksa tubuh kita, melatih diri kita ya, supaya kita yang mengajar jangan malah terbuang. Artinya bahasa terjemahan lama lebih bagus ya. Coba kita bahas itu 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Iya. Melainkan aku menyiksa tubuhku dan aku memperhambakan dia, supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain itu sendiri akan terbuang. Iya. Jadi maksud Paulus begini ya. Hidup kita di dalam kedagingan, kita harus betul-betul menyiksa daging kita, menyalibkan daging kita itu yang selalu membangkitkan motivasi keinginan kita untuk memegahkan diri sendiri. Itu kedagingan ya, itu kedagingan itu. Tapi ketika kita mau melakukan kebenaran, itu seringkali bentrok dengan daging ya. Tabiat-tabiat kedagingan, tabiat-tabiat duniawi kita itu ditekan. Itu seringkali tersiksa itu ya. Batin kita itu seperti ada perlawanan ya. Karena kedagingan itu selalu berkaitan dengan ego yang ingin mempermuliakan secara individualis. Itu bahaya, itu kesombongan Lucifer. Nah, sementara kalau kita ada roh Tuhan itu kita tekan. Memang rasanya tidak enak ya. Tidak enak pasti itu ya. Pasti tidak enak, ada pergumulan. Karena mungkin kedagingan kita ketika kita bisa menekan, kedagingan kita berontak. Minimal dia berbicara dalam hati, waduh, kamu udah memberikan yang terbaik, orang itu harus tahu supaya orang itu hormat, takut, segan sama kamu ya. Kelihatannya baik ya, tapi ketika kita sudah melakukan mengikuti keinginan daging itu, ketika kita sudah dihormati, daging itu tidak berhenti sampai situ ya. Daging itu bekerja sama dengan iblis tambah lagi, kamu itu kalau sudah dihormati, ditakuti, tindas orang ini. Kalau dia macam-macam, tindas ya. Penjarakan dia, lapor polisi dan sebagainya. Orang kamu kok sudah ada andil, kamu orang kaya, kamu punya kuasa. Itu daging tidak berhenti itu ya. Tapi kalau orang yang hidup dalam roh, selalu merasa dirinya rendah ya. Bahasa Tuhan Yesus itu dikatakan berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang miskin. Miskin di sini ya saudara. Kalau dalam literal aslinya itu miskin roh. Kalau dalam King James versi yang maknanya dekat dengan bahasa aslinya itu jelas itu dikatakan. Lucy ada enggak? Coba. Poor of spirit. Kita baca. Ada King James? Enggak ada. Coba kita tolong. Matius 5 ayat 3. The poor in spirit. Udah situ aja yang saya ambil. Jadi bukan miskin materi ya. Sehingga kita harus hidup mengikuti Tuhan harus miskin. Bukan miskin materi ya. Bukan itu maksudnya. Ini penting, kita harus memiliki firman ya. Kalau kita tiba-tiba langsung yang miskin, jadi yang kaya nanti tersinggung. Ada kaya yang diberkati Tuhan tapi hidup kerendahan hati. Itu yang betul ya. Itu yang betul ya. Kalau terjemahan lama dia langsung poinnya, berbahagialah orang yang rendah hati ya, bukan miskin. Rendah hati karena ia yang mempunyai kerajaan Allah. Itu
Yang miskin roh maksudnya miskin dalam hal kebijaksanaan, dalam hal kebenaran. Orang-orang seperti ini tidak layak masuk kerajaan sorga. Sekalipun dia kaya materi, tapi miskin roh, percuma. Nah, orang-orang tipe seperti ini di dunia ini itu digambarkan di dalam Matius 19. Pemuda yang kaya raya. Coba saudara renungkan, masih muda tapi sudah kaya raya. Lalu sikapnya bertemu dengan Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi orang yang baik? Oh, Tuhan katakan tidak ada orang yang baik ini. Artinya di sini kita bisa mengerti psikologinya. Tuhan katakan seperti itu tegas bahwa memang gak ada manusia. Ada manusia, karena manusia seringkali mengukur kebaikan itu yang murni itu dari limpahnya materi mereka sehingga mereka banyak memberi. Ya terbukti di bait Allah Tuhan menemukan orang kaya memberikan dari kelebihannya, ya. Tetapi justru Tuhan memuji, justru janda yang tua ini memberikan dari seluruh hidupnya, seluruh gajinya, luar biasa. Pujian daripada Tuhan, walaupun tidak ada situ kalimat baik, tapi setidaknya itu kan kebaikan, ya, yang diukur oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kalau dia memuji seseorang, yang dia puji adalah kebaikan yang murni. Itu. Nah, balik lagi pemuda yang kaya raya, dia ingin menjadi baik. Oke. Hukum mengenai sesama manusia dari jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, hormatilah orang tua dan ayahmu, ya. Wah, itu aku sudah lakukan, ya. Walaupun kenyataannya, ya, memang orang kalau berada memiliki semuanya, dia bisa memberikan kasih sayang. Walaupun kasih sayang itu tidak murni juga, ya. Ada orang menghormati orang tua dengan kekayaannya, ya. Cuma kasih duit tapi tidak memberikan perhatian, ya. Udah kasih duit aja, itu orang sudah tua, dia juga diam kok. Yang penting kasih pulsa saja, kasih duit belanja, itu diam. Dan dia menggambarkan itu rasa sayang, ya, membawa orang tua ke luar negeri, ya itu rasa kasih sayang. Betul, tapi tidak ada chemistry, rasa sayang sebenarnya, ya. Udah kasih duit, yang penting saya lagi kerja nih, ya udah mama pergi aja, papa pergi aja, nikmati berkat Tuhan, ya, kelihatan itu betul dia bisa melakukannya, ya. Tapi sebenarnya itu bukan seperti itu, ya. Kita tidak mencintai pribadinya. Mengasihi orang tua itu sebenarnya, ya, bagaimana keberadaan kita, kehadiran kita yang selalu ada, ya. Bukan cuma mau kasih materi begitu saja, ya. Itu pasti kurang, ya. Begitu juga ke anak kita, ke suami kita, ke istri kita, ya. Banyak juga rumah tangga seperti itu, ya. Suami memberikan, udah kasih duit aja nih, urus dirimu, maintenance dirimu, ya, jadi cantik, jadi seksi lah, jadi dengan barang-barang branded dan sebagainya. Tapi tidak ada perhatian khusus, kasih sayang yang mendidik rohaninya. Itu percuma. Itu malah mencelakakan istrinya sendiri itu, ya. Pasti mencelakakan istrinya. Bukan seperti itu kasih yang sebenarnya, ya. Dalam hal membunuh, ya, orang kalau sudah kaya bisa saja dia membunuh, ya. Dengan artinya dia membunuh, dia bisa mencuri, ya, berbicara korupsi mungkin, dia bisa saja bersaksi dusta, tapi dia kebal hukum. Kenapa? Karena dia banyak duit. Walaupun semua kelihatannya, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berdusta, saya tidak mengambil hak orang lain, tapi karena banyak duit dia bisa suruh orang lain, bisa seperti itu. Semua kelihatan bersih karena dia kebal hukum. Karena dia punya duit. Nah, tapi hukum yang yang intinya, nah, itu kan Tuhan Yesus katakan, coba, apakah kamu bisa melakukan itu? Oh, saya bisa. Baik, Tuhan Yesus katakan, kalau engkau mau sempurna, ya, jual hartamu itu, kasih kepada orang yang membutuhkannya, orang miskin, ikut aku. Nah, di situ dia tidak bisa. Kenapa? Karena kekuatannya dari duitnya. Banyak manusia jatuh akan kekuatan dunia lewat uang. Itu
itu yang berbahaya. Di sini bukan kita bermunafik, kita tidak butuh uang. Butuh. Kita membutuhkan uang. Tapi kita harus betul-betul sadar diri. Hidup dalam bersyukur itu jauh lebih baik. Ya, sambil kita bekerja keras, ya, Tuhan mengerti kok kebutuhan, keperluan kita. Tuhan mengerti kemampuan kita, ya. Kita kelihatan bekerja keras, tapi kok Tuhan tidak naik jabatan? Ya Tuhan mungkin tahu. Ya, motivasimu apa? Jangan-jangan kan ada kalimat baru-baru ini saya sering baca itu, menjadi quotes of the day. Ya, terkadang Tuhan menghancurkan rencanamu. Ya, kenapa? Karena rencanamu itu akan menghancurkan dirimu. Nah, itu jadi masuk akal. Mungkin saja engkau ingin bekerja keras, kau ingin menjadi kaya, ya itu tidak salah. Ya. Tapi kalau ternyata engkau mengejar hal itu, motivasimu itu sedangkan engkau sekarang saja pergumulan masih suka lupa Tuhan, apalagi engkau sudah tinggi nanti, Tuhan engkau injak-injak itu kebenaran. Ya. Engkau berkuasa, engkau tindas orang-orang yang membencimu. Sekarang saya dalam pergumulan, engkau tidak bisa tahan. Melawan mungkin teman kerjamu, melawan saudaramu, keluargamu, orang-orang yang jahat kepadamu. Engkau rasa gemes cuma karena engkau tidak ada kekuatan. Nah, bisa-bisa ketika engkau akhirnya berhasil, engkau ada kuasa, engkau ada power, engkau jadi orang yang sombong. Lu macam-macam sama gue, ya. Engkau bisa bayar orang suruh bunuh dia, bisa aja seperti itu. Kita tidak yang tahu kan, tapi Tuhan Maha tahu. Ya. Makanya kita bekerja saja sambil kita berdoa. Pakai jalan-jalan Tuhan. Ya. Kalau memang kau berniat baik, punya motivasi baik, minimal doamu, Tuhan berkatilah aku supaya aku bisa menjadi berkat banyak orang. Nah, itu doa yang simpel, sederhana, bagus. Tuhan bisa kasih kelimpahan. Tapi kalau tujuanmu untuk pamer-pamer, buat apa? Itu sama saja menyakiti hati Tuhan. Tuhan sudah mengasihi engkau, Tuhan memperkayakan engkau, ternyata engkau menyakiti hati Tuhan. Ujung-ujungnya engkau mempermalukan nama Tuhan. Buat apa? Begitu juga bagi kami, hamba-hamba Tuhan pelayanan. Kita mungkin punya kerinduan gereja yang besar, gereja yang megah, betul. Ya. Tapi kita mau dengan jalan-jalan Tuhan. Jangan kita paksakan, dorong Jumat begini, ayo kita janji iman dan sebagainya. Sementara ini masa sulit. Ada yang seperti itu, ada yang sampai pinjam duit dan sebagainya demi membangun gereja, ya. Lalu mungkin tidak mengajarkan karakter Kristus, ya. Selalu memanjakan jemaat dengan fasilitas antar jemput, itu apa? Itu tidak mendidik. Ya bukan berarti kita tidak mau melayani, tidak. Terkadang kita kalau semakin dewasa, kita mengerti mencari Tuhan itu tidak perlu ada fasilitas, ya. Tidak perlu diukur dengan bangunan yang mewah, tidak. Tapi bagaimana kerinduan hatimu dalam keadaan apapun. Ya. Kan kalau engkau betul-betul dalam akan firman Tuhan, dari perkataan Paulus saja mengatakan, siapa yang memisahkan kasih Kristus daripadaku? Telanjang kah? Kelaparan kah? Ya, aniaya, penderitaan, pedang, ya, mara bahaya. Aku tidak takut. Aku tidak akan terpisah, tidak akan meninggalkan kasih Kristus. Artinya kalau kita beribadah, kita mencintai Tuhan, apapun halangannya, ya, mau hujan kek, ya terkadang dalam hal hujan saja, baru keluar rumah, mendung lagi, becek, baju baru, sepatu baru, udahlah, mendingan di rumah aja, online aja lah. Nah, ada yang seperti itu, menggampangkan. Kalau Tuhan tanya, seperti itukah caramu mencintaiku? Lagi nggak ada duit, lagi ada masalah di kantor, gaji belum turun dan sebagainya, udahlah, mau berikan persembahan. Seperti itukah ukuran cintamu kepada aku? Tidak bisa seperti itu semua maunya. Nah, makanya disinilah kembali lagi, dengar-dengaran kepada firman Tuhan itu jauh lebih baik. Jangan kita berspekulasi, yang penting kita memberikan persembahan itu memuji Tuhan, kelihatan menyembah Tuhan. Belum tentu itu didengar Tuhan. Sebagai ayat terakhir, Yesaya 1, coba kita baca itu. Bangsa Israel pernah dianggap seperti penghulu Sodom dan Gomora. Mereka murtad, tapi mereka mau coba bikin hari-hari raya,
mereka memberikan persembahan, mereka mau beribadah datang ke rumah Tuhan, mereka mau berdoa menyembah Tuhan. Tuhan katakan, semua itu berbau busuk di hadapanku. Karena apa? Karena mereka tidak ada pertobatan. Mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Hidup mereka penuh dengan dosa. Yesaya 1. Jikalau kiranya tiada ditinggalkan Tuhan di semesta alam sekalian bagi kami suatu benih, niscaya kami telah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora pun. Itu ini ya, gelar yang diberikan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan sendiri loh. Ya, dan konsekuensi ya, dan mereka mencoba untuk menetralisir, ingin merayu, ingin apa ya bahasanya, ingin mengambil hati Tuhan, tapi caranya salah. Nah ini berbahaya ini. Nah, coba kita baca terus. Ayat 10 baru ke lama. Baru aja. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Nah, masih diberi gelar pemimpin-pemimpin. Sebentar, pemimpin-pemimpin manusia Sodom ya. Sodom itu kan gambaran manusia yang sudah terlalu dalam, sudah terlalu besar sampai dosa mereka itu sampai naik ke atas. Itu berbicara dosa kesombongan manusia, ego manusia yang sudah salah ya, sudah salah mau melawan Tuhan. Nah, itu arti dari kalimat dosa yang sudah naik sampai ke atas ya. Seperti membangun menara Babel. Jadi dosa itu kan aib manusia, tapi mereka bangga, mereka tunjukkan di hadapan Tuhan itu. Mereka sudah tahu itu salah, tapi mereka tunjukkan. Nah, itu dosa Babel memang parah sekali ya. Dosa yang sudah naik ke atas. Hati-hati kita sebagai orang percaya, dosa-dosa kesombongan itu berbahaya. Kesombongan bukan sekedar tingkah laku kita yang angkuh, tapi kita sudah tahu kebenaran, tapi masih melakukan dosa. Nah, yang dituntut Tuhan kesetiaan, tapi kita masih tidak setia. Kita bangga lagi gitu. Nah, itu bahaya itu. Ya. Makanya banyak orang Kristen sudah diberikan kepercayaan yang tinggi, baik dia di dalam institusi, dalam pemerintahan. Lihat, kenapa sampai jatuh dalam hal korupsi? Ya. Itu karena mereka sebelum mereka tertangkap, mungkin nurani mereka sudah diketuk oleh Tuhan, tapi mereka apa-apa, aman-aman kok. Akhirnya ketika ketangkap KPK, ketika di sidang, lihat, demi materi mereka berani membunuh, mereka berani mereka menindas rakyat kecil, mereka melawan rekan kerjanya. Nah, itu semua karena tidak mau dengar firman Tuhan ya. Terus dulu. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Terus Ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Nah, ini bangsa Israel yang dikatakan Sodom, mereka mencoba untuk datang kepada Tuhan dengan mengukur ya, memberikan korban. Nah, dengan korban yang banyak-banyak. Terus firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu benuikan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ya, mereka mau datang ke hadirat Tuhan, mereka mau datang menyembah, mau berbakti, mau pergi ke gereja. Tapi Tuhan, siapa yang suruh kau kesini? Terus jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Nggak usah membawa persembahan yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bau persembahan itu kejijikan, tidak diterima oleh Tuhan. Ya, mungkin persembahan yang kita bawa itu uang-uang haram, ya, uang-uang hasil dari korupsi, uang hasil dari judi online, ya, atau judi dimanapun, uang hasil menipu, ya, uang hasil karena mencuri dan sebagainya ya. Terus kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan ya, aku tidak tahan melihatnya. Nah, ini berbicara kegiatan secara rohani ya, kegiatan-kegiatan rohani, kita membuat Natal, persekutuan, doa. Itu semua bullshit ya.
itu semua palsu itu ya. Palsu semua itu ya. Itu persekutuan yang bohong itu ya. Yang hanyalah bukan memuliakan Tuhan tapi motivasi supaya engkau dikenal ya. Engkau dihormati ya. Itu saja. Terus Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. ya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan ya. Perayaan penuh kejahatan ya, seperti pelayanan rohani, persekutuan. Yang jahat itu bukan jahat di mata manusia, jahat di mata Tuhan, karena engkau merayakannya munafik, karena tidak ada pemberesan di dalam hatimu ya. Terus dulu Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. aku benci melihatnya ya. Apalagi perayaan Natal ini ya. Jemaat-jemaat yang merayakan Natal, jemaat gereja-gereja yang merayakan Natal, hati-hati. Engkau merayakan, jangan engkau jadikan perayaan itu untuk menjadi persaingan dengan gereja lain. Wah, gereja ini dapat hadiah, tapi cuma pendeta-pendeta. Saya mau bikin dapat hadiah seluruh jemaat. Tapi dengan cara memaksakan duitnya ya. Memaksakan jemaat, ayo dorong, proposal cari kemana-mana dan sebagainya. Bahkan dengan cara-cara yang haram. Itu berbahaya. Itu motivasi jahat di mata Tuhan, walaupun kelihatan saleh, kelihatan diberkati di hadapan manusia, di hadapan jemaat. Tapi cara-caramu itu persaingan hanya untuk namamu diri sendiri aja, menaikkan nama. Ini yang jahat di mata Tuhan. Terus semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. ya, aku telah payah. Bukan Tuhan itu tidak bisa menanggung segala sesuatu, bukan. Dosanya itu tidak, bau busuk itu tidak layak sampai ke sorga ya. Jadi ini peringatan juga ya bagi kita yang merayakan Natal, hati-hati ya. Engkau semegah-megahnya Natalmu, tapi di dalamnya pemberitaan firman supaya jiwa yang datang itu beroleh kasih karunia, di situ tidak ada pengajaran untuk mengajarkan rohanimu itu harus dibangkitkan ya. Tidak menemplak dosamu yang sepanjang setahun ini engkau sudah melakukan apa ya. Itu percuma ya. Yang kau tampilkan di situ hadiah ya. Perayaanmu, pesta akan perayaanmu, kemegahan, puji-pujian, semua itu palsu ya. Maaf kata ya, agak tajam. Itu akan kena Matius 15. Mulutmu memuliakan aku tapi hatimu jauh ya. Bukan hatimu jauh artinya engkau sudah melakukan dosa, tapi tidak ada suatu kesadaran untuk merubah ya. Kelihatan berubah saja di bulan Desember, habis itu masuk 2023 Januari jadi lagi, tidak ada pertobatan yang sungguh. Itu dikatakan penghulu Sodom. Terus apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Sekalipun kau menadahkan tangan untuk berdoa ya, aku tidak akan ya melihat itu engkau menyembah di dalam gereja. Itu tidak masuk hitungan ya, karena engkau itu tidak membereskan hatimu ya. Terus dulu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, terus Basuhlah dan bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Ini Tuhan sudah mengungkapkan hatinya. Setelah Tuhan menegur nih, Tuhan ungkapkan nih, basuhlah semua ya. Terus jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat ya. dari depan mataku Ya. Berhentilah berbuat jahat Ya. Terus belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim ya. Berjuangkanlah perkara janda-janda Ya. Terus marilah baiklah kita berperkara ya. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya, terima kasih. Jadi ini perkara hati kita yang harus dibereskan. Supaya dari sini kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, ini kronologinya begini. Kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, maka persembahan kita itu terarah gitu. Persembahan yang kita lakukan itu terarah. Jangan seperti Saul.
Sudah jelas-jelas Tuhan katakan bantai itu semua, jangan kasih sisa, sampai hewan ternak pun engkau habisi. Tidak peduli. Ini Saul malah, ini hewan ternak bagus, tabung. Ini juga ada andil dari rakyat ya. Itu sebenarnya berbicara tentang pimpinan. Pimpinan terkadang mengikuti apa kata jemaat. Engkau yang harus punya prinsip. Jangan engkau ikuti kata jemaat walaupun kelihatan ini bagus, ini untuk hal-hal rohani ya. Tapi kalau Tuhan sudah suruh habiskan itu, jangan engkau ambil ya. Terkadang ada seperti itu ya. Bukan berarti kita tidak mau mendengar ya. Kalau ada motivasi yang baik dari jemaat, masukan yang baik ya, selama itu sesuai dengan kebenaran ya tidak mengapa. Itu masukan yang baik engkau ikuti. Tapi sudah jelas-jelas engkau tahu itu bertentangan. Nah, karena itu jemaat yang bicara, apalagi jemaat itu sumber dana, donatur, pembangunan, engkau lebih tunduk kepada manusia daripada kepada perintah Tuhan, maka engkau akan betul-betul jatuh ya. Saul tidak ada kompromi lagi. Ketika dia melakukan hal seperti itu, dia coba bela diri lagi. Nah, itu salah lagi. Bela diri, tidak seperti Daud. Daud sudah ditegur Nathan setelah dia berbuat hal yang jahat kepada Batsheba dan suaminya, dia langsung merendahkan diri. Ya, ketika sudah dibuka kesalahannya oleh Nabi Nathan ya, langsung dia, aku sudah berdosa. Ini Saul, ini untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya ya. Samuel langsung kata Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah meninggalkan diri. Sudah. Sekalipun secara manusia engkau masih kelihatan raja ya, tapi di mata Tuhan kau bukan raja lagi. Sakit itu. Mana engkau pilih? Engkau hidup dianggap oleh Tuhan ya, atau engkau hidup tidak dianggap manusia tapi dianggap Tuhan, atau engkau hidup tidak dianggap Tuhan walaupun engkau dianggap manusia. Engkau pasti lebih memilih dianggap Tuhan. Kalau engkau dianggap oleh Tuhan tetapi tidak dianggap oleh manusia, yaitu manusia-manusia yang tidak menganggap engkau adalah manusia yang tidak suka kebenaran ya. Dan pembelanya itu adalah Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan permalukan mereka ya. Tapi mereka yang percaya kepadamu karena engkau mengikuti kehendak Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Tapi kalau engkau sekalipun seisi dunia ya menganggap engkau sebagai pemimpin, sebagai orang yang terhormat, sebagai raja, tapi satu saja ya, Allah Tritunggal yang tidak menganggap engkau, kasihan. Itu justru itu hal yang paling mengerikan ya. Jadi pesannya firman Tuhan pada saat pagi hari ini, perkara yang betul itu ya adalah mendengar lebih dahulu. Dengar-dengaran itu hal sepele, dengar-dengaran saja ya, akan firman Tuhan sebagai ayat penutup Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Hampir untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat. Ya, menghampiri untuk mendengar firman Tuhan itu jauh lebih baik, karena orang yang datang dulu menghampiri firman Tuhan, orang yang mau beribadah yang dia inginkan mencari untuk mendengar firman Tuhan, itu setelah prakteknya dari mulai dia melakukan kehendak Tuhan, melayani jiwa-jiwa, bertemu dengan orang ya, beraktivitas, bekerja, berusaha, berbisnis, sampai dalam hal dia memberikan persembahan itu terarah, karena yang dia dengar itu perintah Tuhan dulu. Dan kalau dia melakukannya, pastilah persembahan perbuatan baiknya itu terarah, motivasinya pun juga terarah karena sudah diisi dengan firman Tuhan. Tapi kalau engkau ukurannya, perspektifnya terbalik, saya beribadah, saya ingin mencari hormat pada manusia, yang penting kasih saja sumbangan, tapi motivasimu itu supaya dihormati, itu salah ya. Salah hal seperti itu ya. Begitu
begitu juga bagi kita nih Efrata, panitia engkau dipercayakan Tuhan, menjadi peringatan bagi kita ya. Kita beribadah, kita dipercayakan pekerjaan Tuhan yang terutama dengar firman Tuhan. Berarti prinsip hidup kita menjadi panitia itu lakukan kebenaran, jangan ikut egomu ya. Itu akan menciptakan perselisihan, perbantahan ya, persungutan, pertengkaran ya, perbedaan pendapat yang menyebabkan akhirnya ada iri, dengki ya, saling cemburu, ngambek-ngambekan dan sebagainya. Tapi kalau engkau adalah orang yang mendengar firman Tuhan didahulukan, engkau pasti dapat menjalankan kepercayaan ini sebagai panitia ya, sebagai jemaat yang berintegritas, bertanggung jawab dalam melayani pekerjaan Tuhan ya. Maka setiap tindakanmu itu pasti akan menghasilkan berkat Tuhan dan kemuliaan bagi Tuhan ya, bagi kita semua. Dalam hal sekuler juga begitu, engkau bekerja, selama engkau datang beribadah, itu yang engkau mau cari itu adalah kebenaran, kerajaan dan kebenarannya, insya Allah pekerjaanmu itu, apa yang engkau jalani itu pasti baik, pasti tujuan motivasinya baik, yang hanya untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, maka engkau pun akan diberkati oleh Tuhan ya. Jangan berusaha untuk senangkan hati manusia, senangkan hati bosmu, tapi dengan cara-cara curang ya, dengan cara-cara menjilat dan sebagainya, korupsi dan sebagainya, bermain curang dan sebagainya, atau menekan rekan kerjamu ya, merendahkan rekan kerjamu, bersaing yang tidak sehat ya, itu salah itu. Tapi kalau engkau mempermuliakan nama Tuhan, engkau mencari hormat di hadapan manusia, berarti engkau harus jalani perintah-perintahnya, maka hidupmu akan diberkati. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran-Mu Tuhan senantiasa mengubahkan karakter kami dan menyempurnakan iman kami, agar setiap tindakan kami Tuhan, kami mau selalu untuk memuliakan nama-Mu saja. Engkau mengingatkan kami, mengajarkan kami, di tengah-tengah kami mengiring Engkau ya Tuhan, bahwa sesungguhnya mendengar terlebih baik, menjadi orang-orang, menjadi pribadi yang mendengar, yang dengar-dengaran akan firman-Mu, itu akan mengarahkan kepada kehidupan, praktek kebenaran Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan, hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan pasti Kau memberikan kemenangan dalam setiap usaha, pekerjaan kami, pelayanan kami, terlebih di dalam hal kami membangun rumah rohani kami Tuhan. Kami boleh mengalami kesempurnaan dan kemenangan yang sejati yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri beston pagi kami pada saat hari ini. Kami berdamai, kami tidak menyembah karena hari sudah siang. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini Engkau jaga, lindungi kami, sertai pimpinlah setiap langkah kami, sidang jemaat-Mu, simpatisan, kaum keluarga kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan, apa yang menjadi aktivitas kami, biarlah kami boleh jalani dengan rasa takut akan Engkau Tuhan. Dan oleh pimpinan Roh-Mu Tuhan, hikmat kebijaksanaan kami boleh lewati di dalam segala aktivitas kami ini dengan penuh kemenangan. Kami sambut hari ini dengan penuh janji firman dan kemenangan yang daripada-Mu, berkat-berkat surgawi yang senantiasa mencukupi kami di dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Baik, shalom bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.